Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Kandang Mas Al. Teman-teman, kali ini Kandang Mas Al akan membahas mengenai ada pertanyaan bagaimanakah mengawali ternak entok dari skala kecil teman-teman. Jadi dimulai dari 2 indukan dan 1 jantan. Teman-teman, ternak entok itu tidak perlu modal besar teman-teman, karena modal kecil pun kalau kita kelola dengan baik dan benar dan hati-hati, maka ternak entok akan juga bisa menghasilkan teman-teman. Modal 1 pejantan dan 2 betina itu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun bisa loh teman-teman menjadi ratusan ekor. Nah, itu menunjukkan bahwa usaha ternak entok tidak perlu dengan modal besar dan juga dengan kandang yang mewah teman-teman. Tidak perlu yang wah-wah, itu tidak perlu. Cukup kita mulai dengan 2 betina dan 1 jantan. Oke teman-teman, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kita tidak perlu gengsi teman-teman. Buang jauh-jauh itu yang namanya gengsi. Dan kita harus segera memulai, harus segera action, karena kita akan jauh lebih cepat berhasil daripada hanya berhitung dan terus berhitung tanpa kita mulai langkah pertama teman-teman. Itu wajib diperhatikan. Jadi kalau teman-teman sudah punya niat usaha untuk memulai ternak entok, segera saja langsung beli indukan minimal yang usianya 6 bulan atau 7 bulan teman-teman, karena usia itu sudah mulai memasuki usia bertelur teman-teman. Teman-teman, ternyata masih banyak yang mengira bahwa untuk mengembangkan usaha ternak entok itu dari skala kecil atau skala rumahan dengan hanya memelihara beberapa ekor entok itu membutuhkan waktu belasan tahun agar bisa menjadi ratusan ekor. Nah, ternyata persepsi itu sangat-sangat salah teman-teman. Kemungkinan persepsi itu muncul dari para pemula atau yang belum pernah atau teman-teman di luar sana yang belum pernah memelihara entok. Teman-teman, kita akan bahas bagaimana caranya atau akan kita bongkar rahasianya untuk mengembangbiakkan entok dari yang hanya beberapa ekor menjadi ratusan ekor dalam waktu kurang dari 1 tahun teman-teman. Nah, teman-teman tolong disimak, jangan di skip ya, agar tidak gagal paham. Baik teman-teman, kita mulai pembahasan video kita kali ini. Tahap pertama, kita akan mulai dari siklus entok teman-teman. Entok jika sudah masuk usia 7 bulan, itu biasanya sudah memasuki usia produksi atau sudah mulai masuk masa mengawali masa bertelur teman-teman. Nah, siklusnya adalah 2 minggu masa bertelur, kemudian sekitar 5 minggu atau 38 hari masa mengeram. Terus setelah itu teman-teman masuk masa istirahat atau masa pemulihan. Nah, setelah masa istirahat atau masa pemulihan teman-teman, ini berlanjut ke masa mengasuh anak-anaknya teman-teman. Siklus yang paling lama adalah saat indukan entok mengasuh anak-anaknya dari usia DOE berumur 0 sampai paling tidak sekitar umur 3 bulanan teman-teman. Maka kita harus pangkas hal tersebut teman-teman. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita harus memisahkan indukan entok tersebut dengan anak-anaknya teman-teman. Dimulai dari hari pertama menetas. Yang paling penting kita harus perhatikan adalah sebelum memisahkan anak-anaknya, kita pastikan bulu dari DOE-nya itu sudah kering teman-teman. Harus sudah kering biar kita bisa
dengan mudah bisa memindahkan juga agar DOE-nya itu lebih sehat teman-teman. Maka sudah bisa kita pisahkan setelah bulunya kering, sudah kita pisahkan dari indukannya. Terus setelah itu kita taruh DOE tersebut teman-teman, kita pelihara di tempat khusus, yaitu di kandang untuk pembesaran teman-teman. Nah, dengan cara ini indukan entok tidak perlu lagi mengasuh atau merawat DOE-nya selama 3 bulan, sehingga kita bisa memotong satu siklus entok yang memakan waktu paling lama teman-teman. Jadi siklus entok tersebut akan berubah jadinya teman-teman. Yang semula siklusnya dimulai dari bertelur 2 minggu, kemudian mengerami 5 minggu, lanjut pemulihan atau istirahat, kemudian mengasuh anak-anaknya sekitar kurang lebih 3 bulan, maka kita pangkas menjadi masa bertelur, mengerami, pemulihan, dan kemudian akan lanjut lagi masa produksi telur teman-teman. Ini kalau kita hitung jumlah harinya kira-kira akan ketemu sekitar 60-an lebih sedikit teman-teman, atau sekitar 2 bulan lebih sedikit lah. Nah, dengan cara ini kita sudah memangkas siklus entok jauh lebih cepat dan lebih produktif teman-teman, sehingga perkembangbiakan ternak entok kita akan jauh lebih cepat dan bertambah banyak hanya dalam kurun waktu 1 tahun kurang teman-teman. Nah, triknya bagaimana teman-teman memulai dari indukan 2 ekor pejantan dan 1 ekor bisa menjadi ratusan ekor. Kita akan berhitung begini teman-teman. Jadi misalkan dimulai dari periode 1 atau di bulan Januari, teman-teman, indukan entok ini sudah mulai berhasil bertelur dan memproduksi DOE, dan masing-masing indukan kita hitung minimal berhasil produksi 10 ekor DOE saja teman-teman. Nah, kita akan kalikan 2 karena kita punya 2 indukan dan 1 jantan ya teman-teman. Maka hasilnya adalah sudah 20 ekor teman-teman. Nah, karena DOE ini langsung kita ambil dan ditaruh di tempat khusus pembesaran, maka untuk siklus berikutnya indukan tersebut dalam waktu sekitar 2 bulan lebih sedikit akan menghasilkan atau memproduksi DOE kembali dengan jumlah kita hitung minimal teman-teman, yaitu 20 ekor dari 2 indukan tadi teman-teman. Kalau siklus ini berjalan lancar, maka hanya dalam jangka waktu 10 bulan saja teman-teman, atau mungkin 10 bulan lebih sedikit, jumlah entok kita sudah akan menjadi 100 ekor teman-teman. Ini angka minimal ya. Padahal kita kan tahu entok kita bisa bertelur rata-rata antara 15 sampai 18 butir teman-teman. Itu sekali masuk siklus produksi. Nah, angka ini membuktikan apa teman-teman? Ini adalah bukti nyata bahwa ternak entok yang diawali dengan skala kecil 1 jantan dan 2 betina bisa menjadi ratusan ekor hanya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun teman-teman. Nah teman-teman, itu baru dari indukan awal yang kita pelihara tadi teman-teman. Dari indukan awal 1 jantan 2 betina, itu hitung-hitungan minimalnya teman-teman. Lanjut, kita kan sudah menghasilkan DOE tadi teman-teman ya. Nah, dari DOE tadi teman-teman yang sudah kita pelihara, kita rawat, jika sudah berumur 7 bulan, maka DOE tersebut sudah mulai masuk masa produksi. Artinya apa teman-teman? DOE yang kita pelihara ini, dia sudah menjadi indukan lagi teman-teman, dan akan mulai bertelur dan menghasilkan DOE lagi. Dan artinya teman-teman, produksi
entok kita atau perkembangbiakan entok kita akan jauh lebih cepat dan menjadi jauh lebih banyak, teman-teman. Itu hitung-hitungnya, teman-teman. Tapi teman-teman harus ingat, yaitu bagaimana caranya teman-teman bisa merawat DOE yang sudah menetas agar bisa tumbuh besar, sehat, dan menghasilkan produksi telur untuk menjadi indukan lagi, teman-teman. Jadi teman-teman wajib juga mempelajari bagaimana merawat DOE mulai dari nol atau dari menetas sampai dengan bisa menjadi indukan buat kita, teman-teman. Kemudian selain bisa merawat itu, kita harus tahu bagaimana menjaga agar indukan kita itu bertelur dengan stabil, teman-teman. Terus kita juga harus belajar bagaimana pejantannya itu bisa tetap birahi. Semua itu wajib kita kuasai, teman-teman, agar kita bisa mencapai tujuan dari beternak entok skala kecil dan akan menjadi ratusan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, teman-teman. Itu harus dipahami bahwa untuk bisa sukses memang caranya tidak mudah, teman-teman. Tapi kalau kita mau pasti bisa, teman-teman. Tapi saya rasa tidak terlalu sulit, teman-teman. Karena apa? Karena belajarnya gampang. Yang paling penting kita mau. Yang paling penting kita ada kemauan. Dan satu lagi tidak gengsi, teman-teman. Oke, teman-teman, mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Jangan lupa dibagikan ke teman, saudara, supaya kita semua bisa paham, bisa mempraktekkan apa yang ada dalam apa yang kita bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.